Football Universe. Kiper yang satu ini memiliki petualangan yang sangat unik. Dia pernah didiagnosa mati di lapangan, kemudian dihidupkan lagi. Dia juga pernah bermain di 13 negara berbeda dan 6 benua. Dia adalah Lutz Van Steel. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang suka bermain game sambil dapat cuan, bisa tonton video berikut ini. Buat yang tertarik, link sudah kami taruh di kolom deskripsi. Lutz Van Steel lahir di kota Zwiesel, Jerman pada 12 Mei 1973. Di usianya yang ke-13 tahun, dia bergabung dengan klub junior SC Zwiesel. Disinilah Lutz banyak belajar menjadi seorang penjaga gawang yang baik. Waktu itu Lutz menunjukkan permainan yang sangat baik, sehingga dia pun terpilih masuk tim nasional Jerman U17 saat usianya baru genap 15 tahun. Anak berbakat ini menjadi pembicaraan di kotanya, dan selama 5 kali memperkuat Jerman U17, Lutz tampil dengan sangat baik. Pada waktu usianya menginjak 16 tahun, Lutz kemudian direkrut klub junior lain yang bernama FC Vilsvollen. Berselang 2 tahun kemudian, Lutz memulai karir profesionalnya bersama tim senior FC Bad Krotzig di kasta kelima Liga Jerman. Tetapi Lutz muda adalah kiper yang mampu mencuri perhatian beberapa tim besar. Salah satunya adalah Bayern Munchen. Pada waktu usianya menginjak 19 tahun, Lutz dirayu untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Tetapi Lutz menyadari satu hal, bahwa dia mungkin hanya menjadi kiper ketiga atau keempat dan sangat sulit untuk menjadi pilihan utama, karena Bayern Munchen memiliki kiper-kiper terbaik dari Jerman dan juga luar Jerman. Akhirnya, Lutz menolak tawaran Bayern Munchen tersebut dan tetap bermain untuk FC Bad Krotzig selama 2 musim. Pada saat usianya menginjak 20 tahun, Lutz menandatangani kontrak dengan klub Liga Malaysia, Penang FA. Keputusan ini memang agak aneh, karena tiba-tiba Lutz tidak ingin bermain di Jerman dan memilih Liga Malaysia yang waktu itu bahkan bukan liga terbaik di Asia Tenggara. Selidik punya selidik, ternyata Lutz ingin berpetualang di Asia sambil bermain sepak bola. Dan juga ternyata Lutz ingin merasakan atmosfer bermain di depan 50.000 supporter Malaysia yang siap mendukungnya tiap pekan. Apa yang diinginkan Lutz akhirnya terwujud di Penang FA. Para supporter sangat mengidolakan kiper asal Jerman ini. Tinggi badan Lutz yang mencapai 190 cm menjadi jaminan di bawah mistar gawang mereka. Tetapi permainan Lutz tidak terlalu spesial, dan sepanjang musim dia hanya diturunkan di 12 pertandingan, bergantian dengan kiper kedua Penang FA. Petualangan Lutz akhirnya berakhir hanya semusim di Penang FA. Setelah dari Penang FA, Lutz kemudian pindah ke Inggris, bermain untuk salah satu klub yang bersaing di Liga Premier, Wimbledon. Sewaktu bersama Wimbledon, ada kisah unik yang pernah dia alami. Lutz menceritakan bahwa pernah suatu saat ketika sedang menjalani sesi latihan lari di sekitar area taman dekat Rockhampton, dan selepas latihan,
ada sekelompok orang mendekati Lutz dan melucuti pakaiannya. Alhasil, dia harus pulang ke rumahnya tanpa pakaian. Lutz menuturkan jika banyak orang yang melihatnya dengan tatapan aneh. Tapi beruntung, dia tidak mesti berurusan dengan polisi. Suatu hari kami latihan di sebuah taman di sekitar Rockhampton. Saya tidak mengenali area itu tentunya. Tiba-tiba saja mereka atau para pencuri ini menahan saya dan mengambil pakaian saya secara paksa. Saya terpaksa berlari sambil tidak menggunakan pakaian. Beberapa wanita yang tengah berjalan-jalan dengan anjingnya melihat saya dengan tatapan aneh. Yang saya takutkan adalah ditangkap polisi setempat. Tapi beruntung, saya bisa sampai di rumah tanpa berurusan dengan pihak kepolisian, ungkap Lutz. Bertahan satu musim di Wimbledon, Lutz kemudian pindah ke Nottingham Forest sebelum terbang lagi ke klub Afrika Selatan, Orlando Pirates, untuk menjalani masa pinjaman. Pada 1997, petualangannya membawa Lutz ke Finlandia, di mana dia bermain untuk TPV dan FC HK. Selanjutnya dia kembali ke Jerman dan bermain untuk SV Wacker pada Januari 1999. Akan tetapi reuni dengan kampung halamannya tak berlangsung lama. Hanya selang beberapa bulan, Lutz kembali terbang ke Asia usai menandatangani kontrak dengan klub Singapura, Geylang United. Di klub ini, Lutz mencatatkan penampilan terbanyak dengan 46 kali penampilan atau memainkan semua pertandingan liga untuk Geylang. Memasuki tahun 2000, Lutz dijatuhi hukuman penjara di salah satu penjara paling gila di dunia karena diduga terlibat dalam pengaturan pertandingan. 101 hari di balik jeruji besi ini menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya. Lutz bahkan mau mengakhiri hidupnya usai melihat segala sesuatu yang ada di penjara. Lutz nampaknya tak bisa lepas dari petualangan aneh yang mengikutinya ke setiap sudut planet ini. Di Selandia Baru, dia dilaporkan memburu seorang pencuri yang menyolong salah satu pakaiannya. Kemudian entah bagaimana kisahnya, Lutz juga pernah menculik seekor pinguin dari kebun binatang setempat untuk menyimpannya di bak mandi. Pada Boxing Day 2002, Lutz kembali ke Inggris menjalani masa pinjaman untuk Bradford Park Avenue yang bersaing di Northern Premier League. Kala itu klubnya melawan Hobart Town, di mana Lutz coba melakukan penyelamatan, namun berujung menubrukkan dadanya ke lutut striker Clayton Donaldson. Tabrakan itu membuatnya tak bisa bernapas. Lutz sempat dinyatakan meninggal hingga akhirnya berhasil dihidupkan kembali oleh fisioterapis Bradford Park Avenue. Lutz kemudian merayakan keselamatannya itu dengan melakukan hal paling dia sukai, yaitu berkeliling dunia dan pindah klub. Lutz kemudian bermain di Huddersfield Town sebelum kembali lagi untuk merumput di Dunedin Technical pada tahun 2002. Tercatat setelah itu, dia masih bermain di 12 klub berbeda hingga penghujung karirnya. Sepanjang 20 tahun karirnya, Lutz bermain di 13 negara, yaitu Jerman, Inggris, Malaysia, Afrika Selatan, Albania, Singapura, Norwegia, Armenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Brazil, Kolombia, dan Namibia. Dia juga pernah dikejar-kejar oleh gangster Ukraina yang kemudian membuatnya mengurungkan niatnya untuk membela klub di sana. Lutz memutuskan pensiun dari dunia si kulit bundar pada tahun 2011 di sebuah klub bernama Ramblers dari Liga Namibia yang merupakan salah satu negara di Afrika. Sepertinya Lutz tidak puas hanya bermain. Dia kemudian mengisi posisi official tim seperti manajer klub, pelatih, penjaga gawang, dan direktur teknik. Pekerjaan yang disebut belakangan memungkinkan Lutz bekerja dengan banyak klub, termasuk tim nasional Kuba dan Namibia. Sejak gantung sepatu,
Lutz menuangkan kisahnya ke dalam sebuah autobiografi dengan judul The Incredible Adventure of the Unstoppable Keeper. Walaupun hobi berpindah klub, tetapi Lutz telah mengadakan turnamen sepak bola anak muda lokal di berbagai benua. Serta dia juga menyelenggarakan laga amal di Namibia untuk meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim dan kebutuhan akan sumber daya air bersih di Afrika. Sejak Februari 2011, Lutz bekerja sebagai pencari bakat untuk klub Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim. Dia juga menjabat sebagai Kepala Hubungan Internasional klub